Om Swastiastu, salam rahayu dari Bali. Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya untuk para peternak muda dimanapun berada? Semoga kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali kita sebagai peternak sapi, khususnya yang berternak di desa, apalagi kita di sini berada di tempat bangpakan kita. Jadi kita suasana seperti belakang ini ya. Jadi kemarin hujan, sekarang ini ada matahari dan sedikit ada angin ya. Jadi suasana cuaca itu tidak menentu, jadi kita harus tetap jaga kesehatan dan tentunya begitu pula ternak kita. Jadi kita tetap pantau perkembangan dari ternak sapi kita. Oke. Kali ini kita ingin sedikit sharing-sharing tentang berbagi pengalaman kita untuk ternak pemula. Bagaimana banyak yang tentunya ada yang berkomentar bagaimana cara berternak sapi pemula supaya bisa mendapatkan keuntungan. Jadi mungkin teman-teman sama juga ingin mengalami ataupun mempunyai pertanyaan sama tentang perawatan sapi khususnya pemula, di mana teman-teman yang baru berkeluarga tentunya yang masih muda-muda tentunya ingin mendapatkan hasil tambahan, ingin mengetahui tips tentang cara pemilihan bibit sapi Bali dan juga perawatan dari pendetan sampai besar. Oke. Untuk selengkapnya tonton video ini sampai habis. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Dan jika berkenan untuk tekan tombol gabung supaya kita tetap semangat berkaya bersama di channel ternak sapi Bali ini. Oke, kita tonton video selengkapnya. Usaha berternak di desa yang kita lakukan sekarang ini adalah berternak sapi Bali, di mana usaha ini yang bisa kita geluti ataupun kembangkan karena kita memiliki tempat yang cukup untuk kita tanam rumput odot, rumput gajah, dan seperti bangpakan itu ya. Jadi kita memanfaatkan dan tentang lahan yang ada di sini, karena kita ketahui lahan yang dipakai kita untuk menanam rumput odot ini adalah bekas sawah. Jadi untuk teman-teman yang baru mungkin memulai usaha sampingan seperti saya ini, ingin memulai usaha tentunya berternak sapi seperti saya pemula, sedikit kita akan bagi sharing-sharingnya, di mana bukan kita menggurui dan tentunya bukan kita sudah pandai ataupun sudah perawan senior, tapi kita sesuai pengalaman kita. Jadi teman-teman sesama pemula, mari kita mencoba untuk berbagi tips tentang perawatan sapi pemula pedetan, khususnya sapi Bali, dimana seperti ini ya. Sapi pedetan ini kita beli kemarin 8 juta, satu ekor 8 juta dan 2 ekor ini 16 juta. Jadi banyak pemula yang ingin bertanya apakah kita harus beli sapi pedetan ataupun sapi yang sudah remaja itu ya, sudah dewasa atau yang sudah akan mau panen. Jadi banyak tips yang tentunya kita bisa bagikan untuk teman-teman, tergantung sekarang kita modal yang kita miliki. Tentunya itu harus kita miliki modal. Seperti pemula biasanya modalnya ada itu, tentunya bisa memilih harga sapi yang lebih bagus ya, yang tidak terlalu murah. Kalau kita ingin membeli pedetan itu minimal pedetannya itu sudah berumur di atas 7 bulan ya, supaya tidak masih menyusu sama induknya, supaya itu dia itu sudah siap untuk disapih. Jadi dia tuh bisa beradaptasi dengan tempat baru, dan tentunya seperti pengalaman itu tidak kecentit tuh ya. Jadi pedetan itu tidak
seperti kekurangan gizi itu ya. Jadi kalau sapinya sudah besar kita beli, dan tentunya itu tidak masih bersama induknya, dan tentunya tidak masih menyusui, jadi dia tuh bisa cepat beradaptasi. Nah, setelah kita membeli sapi pedetan yang sesuai dengan kriteria yang kita berikan, nah di saat itu sapi yang sudah kita bawa ke kandang itu minimal harus kita perjanjikan, ada perjanjian sama yang membeli itu, kita terima sapi di dalam kandang. Karena kita ketahui membawa sapi itu di dalam saat sapi baru disapi sama indukannya itu sangat-sangat sulit, dan apalagi kita tempat kandang kita itu jauh dari jalan. Jadi usahakan kita itu perjanjian kita ini supaya sapi pedetan kita itu berada di dalam kandang. Itu perjanjian yang kita lakukan untuk yang memiliki sapi tentunya, ataupun sedangkan yang kita beri ya. Jadi kita usahakan memberi sapi itu di dalam satu wilayah kita di sini, karena kita ketahui seluk-beluk dari sapi pedetan itu, apakah sapi jenisnya seperti apa, dan tentunya kesehatannya kita bisa pantau. Nah, setelah sapinya sampai di kandang, kita usahakan berikan seperti kemarin sapi ini ya, kita berikan air gula supaya dia itu cepat beradaptasi, dan tentunya di dalam pencernaannya itu metabolisme tubuhnya tidak mengalami stres dalam perjalanan ataupun suasana baru, itu dia tetap cepat beradaptasi. Setelah itu, setelah sapinya sudah kita berikan air minum, sudah beradaptasi sampai di kandang, kita usahakan berikan pakan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tentunya pakan yang enak-enak dulu kita berikan kepada pedetan kita, supaya pedetan kita ini nyaman di dalam kandang. Nah, biasanya kalau sapi yang kita beli di pasar itu ya, terkadang kita beli rumput sawah itu dia mau, mungkin asalnya daerah kering, tentunya dia tuh sukanya yang kering-kering. Tentunya itu apalagi jerami kering, itu pakan kering-kering itu kita usahakan dulu apa yang dia suka itu kita berikan, supaya nanti sampai dia tuh saat sudah biasa beradaptasi, kita otomatis perlahan-perlahan kita rubah apa namanya jenis pakan yang kita berikan. Tentunya itu adalah sedikit harus memiliki kesabaran untuk beradaptasi dengan pakan baru. Ya, kalau kita beri sapi sekitaran tempat kita, tentunya sudah itu kelebihan kita, karena sudah biasa memakan rumput sawah, rumput odot, rumput seperti ini ya, odot, pakcong, rumput gajahan. Nah, kalau sapi yang kita beli di pasar, tentunya itu kita tidak ketahui pakannya seperti apa. Jadi kita berusaha untuk supaya dia tuh mau makan, selera makannya mau makan dan cepat beradaptasi dengan tempat barunya. Jadi kita usahakan dia ini cepat, pertumbuhannya tidak terlambat ya, karena kalau kita beri pakan yang tidak dia suka itu, dia otomatis dia tuh tidak akan pertumbuhannya maksimal. Nah, itu bedanya kalau kita beri sapi di tempat jauh ataupun di saudagar, di pasar hewan ya. Tentunya itu harus kita tips-tips itu untuk pemula sangat perlu. Makanya saya di sini itu lebih berani beli sapi lebih mahal di tempat kita, di daerah kita, ketimbang membeli sapi di pasar, karena belum kita ketahui latar belakang kesehatan dan tentunya hobi makannya itu seperti apa. Kalau kita beli sapi di tempat kita ini, otomatis sapinya akan mahal, karena pertama yang kita, walaupun lebih mahal itu, tapi sapinya sudah bisa beradaptasi, karena sama-sama ya, satu daerah seperti sini, satu kampung itu kan semua memindahkan dari satu kandang ke kandang kita. Jadi tidak lama proses adaptasinya di saat kita beri baru ke kandang kita. Jadi teman-teman, mungkin seperti itu pengalaman kita, supaya teman-teman juga mungkin ingin berusaha memelihara sapi 2 ekor secara sederhana dulu, dan tentunya itu kita utamakan membeli bibit di daerah kita. Apalagi sekarang ini virus-virus itu banyak ya, otomatis kita mengetahui latar belakang dari induknya ini, ternaknya, kita ketahui apakah
dia pernah sakit PMK, LSD, tentunya kita ketahui ya. Jadi tips kita sedikit sharing-sharing ini semoga bermanfaat untuk para peternak pemula yang ingin membeli sapi Bali ataupun sapi ya. Kalau di Bali kita cuma bisa berbagi tentang sapi pengalaman kita memelihara sapi Bali. Mungkin tidak terlalu jauh dengan pengalaman teman-teman yang ada di luar Pulau Jawa. Nah, yang selain itu kita juga memanfaatkan pakan yang ada di wilayah kita sendiri ya. Nah, terkadang kalau teman-teman memiliki ataupun membeli bibit dari tempat lain, biasa pakan comboran, biasa beri ampas tahu. Kalau di tempat kita ini tidak ada, otomatis kita tidak akan mungkin setiap hari ke tempat lain yang membeli pakan, apalagi itu memerlukan waktu. Jadi otomatis kita akan memberikan pakan pada ternak sapi kita ini, memberikan rumput hijauan 100% hijauan segar. Nah, tentunya seperti daerah saya ini tempatnya hanya tersedia rumput hijauan, jadi di sini kebanyakan petani ataupun peternak itu memberikan 100% hijauan. Terkadang juga ada yang menambahkan sedikit-sedikitnya konsentrat, polar ataupun dedak padi. Jadi di sini mayoritas kita memanfaatkan rumput yang ada di sawah, limbah-limbah yang ada di sawah untuk kita berikan pada sapinya. Nah, kalau teman-teman mungkin di daerah lain biasa memberikan solid kelapa sawit itu onggok singkong, dan juga di daerah teman-teman yang banyak usaha tahu tentunya bisa memanfaatkan ampas tahu dan juga tempe ya. Jadi banyak ada sumber pakan yang tentunya itu adanya berkelanjutan dan tidak ada musiman. Tapi kalau kita di sini ini musiman kita terus ada rumput hijauan, otomatis kita memberikan sapinya itu rumput hijauan. Nah, mungkin itu saja dulu sharing-sharing sederhana kita. Semoga kita selalu bisa berbagi informasi untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini. Saya mohon di subscribe, karena subscribe itu gratis, supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang perawatan peternak kita di desa, seperti beternak sapi, beternak ayam kampung ya, lain-lain itu yang ada di seputaran desa tempat kita tinggal. Jadi teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Om Santi Santi Santi. Salam Rahayu dari Bali.